Shalom Hosana Kids, apa kabar nih? Selamat pagi, kita mau mulai ibadah kita pada minggu hari ini. Namun sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan kita dan kita menutup mata kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami dari awal ibadah kami sampai selesai nanti ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, di dalam namamu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Hai Hosana Kids, Shalom. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Kak Komang rasa semuanya dalam kondisi sehat ya. Pasti sudah tidak sabar ya untuk persekutuan bersama Hosana Kids. Gimana? Sebelum kita mulai kita mau yel dulu ya. Hosana Kids, sehat, ceria, sukacita, berani, tampil beda. Aduh, kayaknya belum semangat deh. Kalau kita ulang lagi gimana ya? Hosana Kids, sehat, ceria, sukacita, berani, tampil beda. Oke, kita akan mulai lagu kita yang pertama, Laskar Kristus. Masih ada semangat dan sukacita? Kok masih lemes? Masih ada semangat dan sukacita? Yeay! Kalau gitu kita akan nyanyi biarpun gunung beranjak, bukit bergoyang, kasih setia Tuhan tidak akan beranjak dari kita. Bukit pun bergoyang, tapi kasih
sudah puas puji nama Tuhan ya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau pujikan sebuah lagu, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Kita pujikan dengan sikap doa ya. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut berkat-Mu, kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Wah, semangat sekali memuji Tuhannya, keren, bagus sekali. Nah, kalau kita mau memuji Tuhan, kita memang harus dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa,
jiwa, dengan penuh gerakan kita, tenaga kita pakai untuk memuji nama Tuhan. Hari ini Kak Vicky punya cerita. Ceritanya agak sedih, senang, semuanya ada di cerita ini. Ceritanya adalah tentang seorang murid Yesus. Masih ingat gak murid Yesus yang pertama itu siapa? Yang pertama kan muridnya ada 12. Nah, murid yang pertama kali Tuhan panggil itu siapa kalau masih ingat? Yang dia kerjaannya mancing. Kok mancing sih? Menjala ikan ya dia. Dia kan seorang nelayan sebelumnya dan dia menjala ikan pekerjaannya. Kira-kira siapa ya? Betul sekali, dia adalah Simon Petrus. Jadi Petrus ini setelah Tuhan Yesus naik ke surga, semua muridnya Yesus pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan tentang firman Tuhan, memberitakan tentang keselamatan. Dan seperti yang kita tahu, tidak semua orang menyukai Tuhan Yesus. Tidak semua orang mau mendengarkan firman Tuhan. Ada yang gak suka, ada yang benci, ada yang bodoh amat, ada yang mendengarkan juga, tapi ada juga yang benar-benar gak mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa itu Yesus? Gak kenal aku sama Yesus. Bodoh amat gitu ya. Nah, dan para murid yang lainnya juga merasakan hal yang sama seperti Petrus. Mereka dibenci, mereka disakiti, mereka diculik, ada yang dipukul, ada yang dibunuh gitu ya, karena mereka memberitakan firman Tuhan. Nah, kali ini Petrus juga dapat perlakuan yang sama. Jadi waktu itu Raja Herodes itu tidak suka gitu sama firman Tuhan, sehingga setiap orang yang memberitakan firman Tuhan akan ditangkap dan akan disakiti sama Herodes. Namun waktu itu kan lagi Paskah nih ceritanya, lagi ada peringatan roti tidak beragi. Nah, jadi si Raja Herodes ini menangkap si Petrus. Kemudian Petrus dipenjara, diikat semua tangan kakinya, dipenjara, dan dia dikawal oleh sekitar 4 orang ya, 4 orang atau 4 orang kayaknya, 4 orang penjaga, disuruh menjaga Petrus semuanya. Dan teman-temannya Petrus tahu kalau Petrus itu lagi dipenjara, lagi ditangkap. Kemudian apa yang kira-kira teman-temannya Petrus lakukan? Nah, ini ya ada gambarnya. Petrus kan lagi di penjara nih, ditunggu sama orang-orang nih, sama prajurit-prajurit. Jadi si prajurit-prajurit ini mereka diikat bersama dengan Petrus, sehingga kalau misalnya Petrus lari, mereka pasti akan tahu. Jadi mereka akan menangkap Petrus nantinya kalau Petrusnya lari. Iya, Petrus lagi di penjara sama Raja Herodes karena dia memberitakan firman Tuhan. Karena teman-temannya tahu, apa yang teman-temannya lakukan? Jeng-jeng. Inilah yang dilakukan teman-temannya Petrus. Ngapain mereka? Ya, mereka berdoa. Mereka semua berdoa bersama-sama, berdoa meminta Tuhan supaya Tuhan melindungi, menjaga Petrus dari Raja Herodes. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Mereka berdoa bersama-sama, bersatu hati berdoa untuk mendoakan Petrus. Kemudian setelah mereka berdoa, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada cahaya yang warna putih bersinar gitu. Kira-kira apa ya? Sebuah cahaya putih bersinar. Lampu? Bukan juga. Matahari? Bukan juga. Dan mereka adalah malaikat Tuhan yang dikirim sama Tuhan untuk membantu Petrus. Jadi Petrus dibebaskan oleh malaikat-malaikat Tuhan, dan Petrus dibimbing untuk keluar dari penjara. Nih ya, ada gambarnya, malaikat Tuhan datang. Dan Petrus terkejut. Wah, ini mimpi bukan ya? Kayaknya ini mimpi deh. Yaudah deh, ikutin aja. Dipikir Petrus itu mimpi. Jadi dia gak percaya kalau ada malaikat. Kemudian malaikat menyuruh dia keluar. Setelah dia keluar dari penjara, dia baru sadar, loh, kok aku sudah ada di penjara ya? Kok aku sudah keluar dari penjara ya? Oh, berarti tadi beneran loh. Malaikatnya datang untuk menolong dia. Dan akhirnya dia pergi ke rumah salah satu
kerabatnya, ke rumahnya Maria, ibunya si Yohanes yang juga disebut Markus. Pernah dengar ya, ada kitab Markus ya. Nah itu kemudian dia datang ke sana. Dia kedor-kedor pintu, dor. Kira-kira dibukain nggak? Semua orang Israel itu takut kalau sembarangan bukain pintu untuk tamu. Apalagi di situ mereka lagi berkumpul dan mereka lagi beribadah, berdoa. Kan kita tahu ya kalau Raja Herodes kan nggak suka tuh sama orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Jadi mereka takut tuh, siapa tuh kedor-kedor pintu. Kemudian salah seorang pelayannya mendekati pintu dan dia mendengar ada suaranya Petrus. Kemudian dia sangat bersorak, dia lalu membukakan pintu dan menerima Petrus di dalam rumahnya. Kemudian mereka saling bercerita dan Petrus membagikan kesaksian kalau dia ditolong sama malaikat Tuhan. Dan dia tahu ternyata malaikat Tuhan itu dikirim untuk menyelamatkan dia berkat doa teman-temannya. Nah, dari sini kita bisa belajar ya bahwa doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, doa yang kita utarakan sama Tuhan, Tuhan itu selalu dengar. Apalagi kalau doanya tuh bareng-bareng gitu ya, kayak orang demo, kita demo. Enggak ya. Jadi kita berdoa sama Tuhan bersama-sama, iman kita kumpulkan bersama-sama, terus kita berdoa sama Tuhan dan Tuhan mendengarkan doa kita. Tuhan punya caranya sendiri untuk menolong seseorang. Jadi kalau misalnya kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong temanku, Tuhan temanku sedang sedih, tolong Tuhan hibur Tuhan. Lah, cara Tuhan untuk menghibur teman kita itu tidak seperti yang kita bayangkan. Tuhan punya caranya sendiri. Tugas kita hanyalah berdoa. Nah, kalau misalnya nih Kak Vicky tanya, kalau ada teman yang lagi kesulitan, teman yang lagi kesakitan, lagi sakit misalnya, itu kira-kira kita mendoakan nggak? Mendoakan ya, karena kita harus peduli sama sesama kita. Cara kita mengasihi, kalau kita nggak bisa kasih duit, kita nggak bisa kasih mainan, kita nggak bisa kasih kue, kita bisanya kasih doa ya. Nah, untuk menghibur teman kita, untuk membantu teman kita bisa berdoa sama Tuhan bersama-sama supaya Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menolong teman kita. Oke, kita sekarang mau ayat hafalan. Boleh dibuka Alkitabnya, ada di Yakobus 5 ayatnya yang ke-16b. Sekali lagi ya, Yakobus 5 ayat 16b. Begini firman Tuhan. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi ya, Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar itu orang yang seperti apa sih? Orang benar itu orang yang taat dengan firman Tuhan, orang yang tidak suka berbuat dosa, orang yang taat dengan orang tua, orang yang tidak suka mencubit temannya, yang tidak suka mengganggu temannya, memukul temannya, orang yang tidak suka berkelahi. Pokoknya orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memakai firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari, itulah orang yang benar di mata Tuhan. Oke, demikian firman Tuhan pada minggu hari ini. Kiranya firman Tuhan yang boleh Kak Vicky bawakan untuk adik-adik boleh memberkati adik-adik boleh dipakai dalam kehidupan sehari-hari, dan adik-adik boleh menjadi orang yang benar, dan orang yang benar doanya didengar oleh Tuhan. Oke, karena itu kita akan berdoa, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini yang sungguh menguatkan kami, di mana kami tahu bahwa Tuhan selalu mendengarkan doa-doa kami, dan bagaimana cara kami menjadi orang yang didengarkan oleh Tuhan adalah kami menjadi orang yang benar. Kiranya kami boleh setiap hari menjadi orang yang benar di mata Tuhan, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan beraktivitas lagi masing-masing dari kami ya Bapak. Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami selama kami beraktivitas. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, sekarang waktunya memberikan persembahan ya. Caranya, masukkan ke dalam amplop yang di luarnya dituliskan dengan tulisan Hosanna Kids. Setelah itu, minta tolong Mama,
papa, atau kakak untuk membantu membawanya ke gereja dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Sekali lagi, jangan lupa untuk menulis tulisan Hosanna Kids di amplopnya. Tuhan Yesus memberkati.